Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku hari ini? Hari ini kita akan belajar IPS tema 2, Persatuan dalam Perbedaan. Subtema 1, Rukun dalam Perbedaan, dengan bahasan materi memahami makna proklamasi kemerdekaan, upaya mempertahankan kemerdekaan, dan upaya mengembangkan kehidupan kebangsaan yang sejahtera. IPS Ilmu Pengetahuan Sosial. IPS inovatif pasti semangat. Tahukah kamu negara-negara yang menjajah Indonesia? Berapa lama Indonesia dijajah? Masih ingat tentunya. Indonesia pernah dijajah Belanda, Jepang, Spanyol, dan Portugis selama 350 tahun. Awal Indonesia menuju kemerdekaan. Yang pertama, latar belakang pada tahun 1944. Diawali dengan kekalahan Jepang dalam Perang Pasifik, sehingga Perdana Menteri Kaiso memberikan janji kemerdekaan kepada Indonesia, yaitu agar rakyat Indonesia tidak melakukan perlawanan terhadap Jepang dan mau membantu Jepang melawan sekutu. Pada Maret 1945, dibentuklah BPUPKI. Tujuannya pembentukan Badan Penyelidikan Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI oleh pihak Jepang adalah sebagai upaya untuk mendapatkan dukungan dari bangsa Indonesia dengan menjanjikan bahwa Jepang akan membantu proses kemerdekaan Indonesia. Diawali dengan dijatuhkannya bom atom oleh tentara Amerika Serikat pada tanggal 6 Agustus 1945 di kota Hiroshima dan pada tanggal 9 Agustus 1945 di kota Nagasaki, Jepang akhirnya menyerah kepada tentara sekutu. Peristiwa ini dijadikan kesempatan oleh bangsa Indonesia untuk segera membebaskan diri dari penjajahan bangsa Jepang. Bisa dilihat anak-anak, kota Hiroshima dan Nagasaki luluh lantak oleh bom dari Amerika Serikat. Perjuangan para tokoh untuk kemerdekaan Indonesia. Pertama diawali ketika tanggal 12 Agustus 1945 melalui Marsekal Terauchi atau dikenal dengan Laksamana Maeda, memberitahukan kepada Soekarno, Bung Hatta, dan Rajiman bahwa Jepang akan segera memberikan kemerdekaan kepada rakyat Indonesia. Jepang menginginkan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 24 Agustus 1945. 15 Agustus 1945, sekelompok pemuda Sukarni, Wikana, Aidit, dan Hairul Saleh dengan semangat patriot menggebu-gebu berdebat serius dengan Bung Karno mengenai proklamasi kemerdekaan. Mengapa? Karena mereka sudah tahu kabar tentang kota Hiroshima dan Nagasaki yang dibom oleh Jepang, dan mereka tidak mau kemerdekaan itu diberikan oleh Jepang. Kenapa? Karena ketika memberikan sewaktu-waktu takutnya diambil dan Jepang menjajah Indonesia kembali. Untuk itu, pada tanggal 16 Agustus 1945, Bung Karno dan Bung Hatta oleh sekelompok pemuda dibawa ke Rengas Dengklok, yaitu Karawang, Jawa Barat. Aksi tersebut bertujuan untuk mendesak Bung Karno dan Bung Hatta agar mempercepat proklamasi kemerdekaan Indonesia dan menjaga agar golongan tua tidak terpengaruh oleh Jepang. Malam sebelum hari proklamasi, dibuatlah teks proklamasi yang bertempatan di rumah Laksamana Maeda. Teks tersebut ditulis oleh Soekarno dan diketik ulang oleh Sayuti Meli. Ini anak-anak, rumah Laksamana Tadashi Maeda, tempat di mana teks proklamasi ini ditulis. Pagi harinya, 17 Agustus 1945, di kediaman Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, telah hadir antara lain Suwirjo Wilopo, Gafar Pringgodigdo, Tabrani, dan Trimurti. Acara dimulai pada pukul 10 dengan pembacaan proklamasi oleh Soekarno dan disambung pidato singkat tanpa teks.
Bisa dilihat ini adalah rumah Soekarno kala itu. Ini teks proklamasi yang diketik oleh Sayuti Melik dan ditandatangani oleh Soekarno dan Hatta atas nama bangsa Indonesia. Para pahlawan dengan ini memperjuangkan kemerdekaan untuk lepas dari belenggu penjajah. Kemerdekaan Indonesia merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang harus disyukuri. Oleh karena itu, kemerdekaan yang telah diperjuangkan para pahlawan tidak boleh disia-siakan. Kemerdekaan harus dipertahankan serta diwujudkan dalam tindakan nyata guna mencapai tujuan nasional. Tahukah kamu bahwa proklamasi kemerdekaan memiliki makna yang sangat penting bagi bangsa Indonesia? Yang pertama, sebagai puncak perjuangan Indonesia. Karena sudah lama sekali Indonesia dijajah oleh bangsa-bangsa lain, kurang lebih 350 tahun, dan Indonesia sangat sengsara, sangat menderita karena banyak nyawa yang meninggal untuk berjuang meraih kemerdekaan ini. Yang kedua, pengakuan kepada dunia luar bahwasanya Indonesia sudah merdeka, sudah tidak dijajah oleh bangsa lain lagi. Menaikkan martabat bangsa, bahwasanya ketika Indonesia merdeka, mata dunia memandang Indonesia dengan hal yang berbeda sebagai negara yang merdeka. Perjuangan sebagai negara baru, tentunya ini bukanlah hal yang mudah, dan proklamasi ini dijadikan sebagai titik awal menuju Indonesia yang lebih sejahtera. Tonggak sejarah atau peristiwa penting dalam sejarah negara Indonesia. Untuk itu, setiap tanggal 17 Agustus kita meraih kemerdekaan dengan memperingatinya dan merayakannya dari Sabang sampai Merauke. Berikut adalah para pejuang bangsa yang telah berjasa terhadap kemerdekaan negara Indonesia. Tentunya masih ingat. Yang pertama adalah Soekarno. Insinyur Soekarno merupakan salah satu orang yang berjasa dalam mendirikan negara Republik Indonesia sebagai negara berdaulat. Bung Karno lahir di Blitar, Jawa Timur, 6 Juni 1901 dan meninggal di Jakarta 21 Juni 1970. Bung Karno menyusun konsep teks proklamasi di Rumah Laksamana Tadasi Maida bersama Bung Hatta dan M.R. Ahmad Subagjo. Ia kemudian menandatangani teks proklamasi atas nama bangsa Indonesia bersama Bung Hatta. Bung Karno membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia di kediamannya di Jalan Pegangsaan Timur, nomor 56, Jakarta. Yang kedua adalah Muhammad Hatta. Dr. Andes Haji Muhammad Hatta atau dikenal dengan Bung Hatta lahir di Bukit Tinggi, Sumatera Barat, 12 Agustus 1902. Beliau wafat di Jakarta 14 Maret 1980 pada usia 77 tahun. Bung Hatta menyusun konsep teks proklamasi bersama Bung Karno dan M.R. Ahmad Subagjo. Ia ikut menandatangani teks proklamasi atas nama bangsa Indonesia bersama Bung Karno. Muhammad Hatta adalah wakil presiden pertama Indonesia. Dr. Andes Haji Muhammad Hatta adalah Bapak Koperasi Indonesia. Selanjutnya adalah Ahmad Subarjo, lahir di Karawang, Jawa Barat, 23 Maret 1896 dan wafat 15 Desember 1978 pada 80 tahun usianya. Beliau adalah Menteri Luar Negeri Indonesia yang pertama. Ahmad Subarjo merupakan salah seorang tokoh dari golongan tua yang berperan dalam mempersiapkan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ahmad Subarjo ikut menyusun konsep teks proklamasi di Rumah Laksamana Tadasi Maida bersama Bung Karno dan Bung Hatta. Selanjutnya ini adalah orang yang berjasa dari Jepang bernama Laksamana Tadasi Maida. Beliau adalah seorang perwira tinggi Angkatan Laut Kekaisaran Jepang. Beliau membantu persiapan konsep teks proklamasi kemerdekaan dengan mempersilahkan rumahnya digunakan untuk kegiatan yang sangat penting. Di
Di rumahnya berkumpul para tokoh bangsa yang berjasa. Walaupun beliau orang Jepang, beliau rela membantu Indonesia karena simpati terhadap rakyat Indonesia yang selama ini sudah menderita dan berjuang untuk meraih kemerdekaan. Soekarni lahir di Blitar, Jawa Timur, 14 Juli 1916. Beliau wafat di Jakarta 7 Mei 1971 pada usia 54 tahun. Nama lengkapnya adalah Soekarni Kartodiwirjo. Soekarni adalah salah seorang tokoh pemuda dan pejuang yang sangat gigih melawan penjajah. Soekarni mengusulkan agar yang menandatangani teks proklamasi adalah Bung Karno dan Bung Hatta atas nama bangsa Indonesia. Selanjutnya adalah Ibu Fatmawati, istri Presiden Soekarno. Lahir di Bengkulu 1923 dan meninggal di Jakarta 1980. Beliau dimakamkan di Taman Makam Pahlawan di Kalibata, Jakarta. Fatmawati menjahit bendera pusaka Sang Saka Merah Putih yang dikibarkan pada upacara proklamasi kemerdekaan Indonesia di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Selanjutnya adalah Sayuti Melik. Beliau adalah orang yang telah mengetik teks proklamasi. Beliau juga adalah seorang pemuda yang sangat berperan dalam proklamasi kemerdekaan Indonesia. Sayuti Melik mengetik naskah proklamasi setelah ia sempurnakan dari tulisan tangan Bung Karno. Abdul Latif Hendraningrat adalah salah satu pengibar bendera pada 17 Agustus 1945 di rumah Soekarno. Ia merupakan lulusan sekolah tinggi hukum. Ia juga ditugaskan ke New York untuk memimpin rombongan tari. Abdul Latif Hendraningrat pernah menjadi pasukan pembela tanah air atau PETA dan ikut dalam berbagai pertempuran. Ia pernah menjabat komandan Komando Kota ketika Belanda menyerbu Yogyakarta 1948. Kemudian ia ditunjuk sebagai atasan militer RI untuk Filipina 1952, lalu dipindahkan ke Washington, Amerika hingga tahun 1956. Sekian materi yang Ibu sampaikan untuk pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa selalu belajar dengan rajin dan semangat sebagai rasa menghargai atas perjuangan para